Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulianti Amir. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang pemanfaatan BSF sebagai bahan pengurai sampah organik. Baik, yang pertama kita mulai dengan pengertian BSF. Apa sih itu BSF? BSF ini merupakan singkatan dari Black Soldier Fly atau yang biasa kita kenal sebagai lalat tentara hitam. BSF ini merupakan serangga berwarna hitam dengan panjang tubuh sekitar 15 hingga 20 mm. Lalat dewasanya tidak membawa penyakit karena mereka tidak makan, hanya minum air dan tidak tertarik pada makanan manusia. Kemudian fase larvanya yang berwarna krem dan berbentuk seperti ulat memiliki banyak manfaat. Larva BSF ini sangat efektif dalam menguraikan limbah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan busuk, bahkan limbah peternakan, sehingga mampu mengurangi volume sampah hingga 50 hingga 60% dalam waktu singkat. Larva BSF ini kaya akan protein dan lemak, menjadikannya sumber pangan alternatif yang baik untuk ikan, ayam, burung, dan babi. Sisa limbah organik yang telah diolah oleh larva BSF juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang baik untuk tanaman. Dengan kemampuan mengurai sampah organik, BSF ini membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, sehingga mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Budidaya BSF juga menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan karena permintaan larva kering atau segar sebagai pakan ternak terus meningkat. BSF ini juga dianggap sebagai solusi ramah lingkungan untuk mengatasi limbah organik, sekaligus menyediakan sumber protein alternatif untuk kebutuhan peternakan. Budidaya BSF juga mudah dilakukan dan tidak memerlukan teknologi. Dengan manfaatnya yang luas, BSF ini kini populer sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular untuk pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan. Baik, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi proses penguraian sampah organik oleh larva Black Soldier Fly. Proses penguraian sampah organik oleh larva Black Soldier Fly ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis sampah, kondisi lingkungan, dan faktor larva BSF itu sendiri. Kemudian kita masuk ke jenis sampah. Preferensinya yaitu larva BSF cenderung menyukai sampah organik yang lunak, rendah serat, bernutrisi, mengandung cukup air, dan sedikit basah. Kemudian sampah sayuran seperti kol, wortel, dan tangkai sayuran merupakan sampah yang paling umum ditemukan pada sampah residu dan menjadi pilihan larva. Kemudian larva BSF itu mampu mencerna hampir segala jenis sampah organik karena memiliki toleransi pH yang besar. Kemudian kondisi lingkungan. Suhu optimal dan kelembapan berpengaruh terhadap perkembangan larva BSF. Suhu rata-rata sekitar 31 derajat Celcius dan kelembapan antara 56 hingga 88%, mendukung penguraian sampah yang efektif. Ukuran sampah yang lebih kecil memaksimalkan potensi larva BSF dalam penguraian karena larva BSF tidak memiliki bagian mulut untuk mengunyah. Kemudian, kadar oksigen yang cukup penting dalam biopon. Kurangnya kadar oksigen memicu kondisi anaerob yang dapat menyebabkan tingkat bertahan hidup larva BSF menurun. Kemudian ada faktor dari larva BSF sendiri. Konsumsi umpan atau feeding rate mempengaruhi jumlah laju penguraian sampah. Jumlah pangan yang optimal memungkinkan larva BSF untuk mengkonsumsi secara maksimal. Jumlah larva BSF yang optimal dibutuhkan untuk jumlah total sampah organik. Kemudian ada juga beberapa faktor lainnya, seperti rasio CN, ukuran partikel aerasi, porositas, kelembapan, temperatur suhu, pH, kandungan hara, dan kandungan berbahaya pada sampah semua berpengaruh terhadap proses penguraian. Juga penambahan media seperti ampas tahu, EM4, dan MOL dapat mempercepat proses penguraian sampah organik.
Singkatnya, keberhasilan proses penguraian sampah organik oleh larva BSF sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor yang saling terkait. Kemudian, kualitas kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik menggunakan BSF dapat dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Standar Nasional Indonesia. Secara umum, kompos dari metode ini menunjukkan potensi yang baik dan dapat memenuhi sebagian besar parameter standar SNI. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kompos, seperti kadar air. SNI menetapkan kadar air maksimum 50%, sedangkan kompos hasil pengolahan BSF sering kali lebih tinggi, hingga mencapai 75%. Hal ini mungkin disebabkan oleh proses penguraian yang masih berlangsung dan diperlukan pengeringan tambahan untuk mencapai standar. Kemudian kompos BSF biasanya memiliki nilai organik yang tinggi, mencapai 40% atau lebih, yang melebihi standar minimum yaitu 27%. Ini merupakan indikasi baik, menunjukkan kompos kaya akan bahan organik. Kemudian nitrogen. Kadar nitrogen pada kompos BSF bervariasi, tetapi seringkali memenuhi atau melampaui standar minimum yaitu 0,40%. Rasio CN pada kompos BSF seringkali lebih tinggi daripada standar ideal yaitu 10 hingga 20, seperti mencapai 55,82. Ini menunjukkan bahwa proses pengomposan mungkin belum sempurna dan perlu waktu pengomposan yang lebih lama atau teknik lain untuk mencapai rasio yang normal. Kemudian kompos BSF ini juga umumnya memenuhi standar maksimum 1,5% bahan asing. Namun perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya bahan berbahaya. Kemudian BSF juga memiliki unsur mikro atau logam berat. Kualitas ini perlu diuji untuk memastikan tidak ada akumulasi logam berat yang melebihi batas aman yang telah ditentukan oleh SNI. Nah, secara keseluruhan, pengolahan sampah organik dengan larva BSF memiliki potensi untuk menghasilkan kompos berkualitas baik, namun diperlakukan optimalisasi proses dan pemantauan yang ketat untuk memenuhi parameter standar SNI. Kemudian, residu dari proses penguraian sampah organik menggunakan larva BSF ini memiliki potensi besar sebagai pupuk organik dalam pertanian. Pertama yaitu residu BSF yang sering disebut sebagai kasgot mengandung unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dengan kandungan N yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian, residu ini tersedia dalam dua bentuk, yaitu kompos padat dan pupuk organik cair. Pupuk cair yang dihasilkan dari drainase larva BSF dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Ketiga, yaitu proses biokonversi oleh larva BSF mampu mengurangi volume sampah organik hingga 56%, memberikan solusi tambahan untuk mengatasi masalah limbah. Kemudian yang keempat yaitu pupuk BSF mengandung mikroorganisme bermanfaat dan hormon pertumbuhan seperti auksin dan gibberellin yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kelima, penggunaan residu BSF sebagai pupuk organik dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Penelitian menunjukkan bahwa pupuk cair dari maggot dapat mengurangi dosis pupuk NPK hingga 50%, sehingga menurunkan biaya produksi pertanian. Dan yang terakhir, dengan pemanfaatan residu BSF, petani dapat meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia, mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, pemanfaatan residu BSF sebagai pupuk organik membuka peluang besar untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan mengatasi masalah limbah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.